Ya, jadi cara pandang itu perlu. Nah, kebahagiaan itu tidak semata dari materi yang kita miliki. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ya, ketika kita memiliki sesuatu yang besok untuk kita jadikan sarapan, dunia ada di genggaman kita. Berarti sederhana sebetulnya. Jadi pertama adalah cara pandang kita ya terhadap apa yang kita miliki. Nah, di antaranya adalah kita terlalu memiliki keinginan-keinginan yang menjadikan kita tersiksa untuk mengejar keinginan tersebut. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, mobilnya Avanza, pengen Alphard. Ini yang menjadikan kita tersiksa, dipenjara oleh keinginan-keinginan kita. Ini dia jamaah sekalian. Lihat bagaimana Rasulullah, konsepnya sederhana sekali. Jadi masalah satu, kita itu terpenjara oleh keinginan-keinginan. Sampai-sampai Allah SWT mencela orang yang hidupnya itu semata untuk memenuhi perutnya. Apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah dalam urusan dunia. Sampai apa? Dia akan berhenti untuk mengejar hawa nafsunya, untuk mengejar materinya, kecuali kalau sudah dikubur. Ya, jadi kita itu dipenjara oleh keinginan kita, sehingga apa? Tidak pernah puas. Padahal semua sudah kita miliki. Belum lagi ya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah bercerita bahwa ya satu bulan. Nah, bayangkan jamaah sekalian, 1 bulan dapurnya nggak ngebul. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau ummul mukminin, baiti jannati, rumahku adalah surga. Bayangkan, jenengan sudah punya beras cukup untuk 1 bulan, ya enggak? Enggak, ya. Tapi kok masih lihat konsepnya sederhana. Rasulullah ya, bahkan suatu hari ada seorang pengemis, mungkin pernah ceritakan di sini, ada seorang pengemis datang ke Aisyah radhiyallahu anha, meminta-minta. Di rumah hanya punya 2 korma, bayangkan. 2 korma. Kita masih punya tabungan ya dan sebagainya. 2 korma jemaah sekalian. Berarti artinya apa? Gak punya apa-apa. 2 korma. Rasulullah ya, yang pemimpin negara yang kalau mau ya semua bisa. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau, baiti jannati, berarti apa? Kebahagiaan itu ada di hati. Ada di hati. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah ya. Jadi kita harus sama-sama fahami bahwa kebahagiaan yang pertama yang menyebabkan kita tidak bahagia adalah terbelenggu oleh keinginan. Banyak keinginan, koken pola, bahasa sendiri koken pola, ya. Yang kedua, kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan pada banyaknya materi. Ini konsep yang kadang kita lupakan. Ya. Yang pertama juga, yang berikutnya, agar kita bahagia kita juga harus paham. Ya. Hidup di dunia ini tidak akan lepas dari masalah. Jangan bermimpi ya, kita hidup di dunia tidak akan ketemu masalah. Sepanjang perjalanan hidup kita pasti akan ketemu masalah. Bahkan kita diciptakan di dunia sumber masalah. Kenapa? Dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia itu diciptakan memang suka bikin masalah, membuat kerusakan. Sehingga jangan heran ketika kita hidup pun akan mendapatkan masalah. Ini konsep. Jadi kalau kita melihat orang ya, jadi istilahnya orang sinawang ya, ini buatan. Kalau melihat pakai mobil ya, pergi ke mall, kayaknya hidupnya enak banget. Padahal bisa jadi masalahnya lebih besar daripada kita. Ini buatan. Mungkin kalau kita tahu masalah yang dihadapi orang lain dan terkena pada kita, kita tidak akan sanggup menerimanya. Ya. Jadi jangan melihat kalau ada orang hidupnya wah mewah terus kita enak ya jadi si fulan ya, hidupnya enak banget gitu, piknik terus ya, jalan ke mall terus, belanja terus. Kita tidak tahu, karena memang hidup itu wang sinawang, sekedar melihat. Tapi kalau kita mungkin tahu masalah yang dihadapi orang tersebut, kita tidak akan bisa menghadapinya. Jadi berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, jangan beranggapan
hidup tidak akan bertemu dengan masalah. Ini harus kita pahami. Sehingga apa? Hidup di dunia bagaimana kita menyiasati sebuah masalah, bukan malah lari. Sampai ada orang yang akalnya pendek, ya imannya kurang, ketika ada masalah baru satu bunuh diri. Ini dia beranggapan dengan bunuh diri selesai masalah. Justru dengan bunuh diri dia akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Kenapa? Sepanjang belum ditentukan kita sebagai penghuni surga, kita akan terus menghadapi masalah. Sekalipun sudah di alam kubur. Masalah barunya apa? Ketika kita di dunia tidak memiliki amal soleh, masalah yang akan kita hadapi adalah disiksa di kubur. Belum lagi ketika nanti di mahsyar kita akan menghadapi masalah lagi. Belum lagi kita ketika diadili, masalah akan datang bertubi-tubi. Semua orang yang bertemu dengan kita akan menuntut, akan menjadi saksi. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ya, sebelum kita dipastikan oleh Allah sebagai penghuni surga, kita akan terus berhubungan dengan masalah. Ya. Jadi jangan mimpi kita ya hidup apalagi di dunia tidak ketemu masalah. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita seni ya menghadapi masalah. Ini yang penting.